memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM,
yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Jika kita tidak segera memulai PTM terbatas, kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM, yang beberapa diantaranya telah disampaikan. Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut target untuk memvaksin total 5.058.582 guru dan tenaga kependidikan kemungkinan baru dapat terrealisasi pada akhir Juli atau Agustus 2021. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ganip Warsito mengungkapkan pihaknya bersama dengan Polri dan TNI akan terus mengoptimalkan fungsi posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di daerah guna mengendalikan penyebaran luasan virus corona. Ganip mengatakan posko PPKM mikro akan diberdayakan untuk melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pemberian dukungan. Laporan dari Pradipta Rahadi. Saya mengapresiasi setiap wilayah Lonjakan kasus aktif COVID-19 masih menjadi konsentrasi pemerintah belakangan ini. Tidak main-main, lonjakan kasus aktif COVID-19 diprediksi masih akan terjadi hingga akhir bulan Juni ini atau awal Juli mendatang. Karenanya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Ganip Warsito mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan Polri dan TNI akan terus mengoptimalkan fungsi dari posko PPKM Mikro di daerah guna mengendalikan penyebar-luasan virus corona. Ganip mengatakan posko PPKM Mikro akan diberdayakan untuk melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan juga pemberian dukungan. Fungsi dari posko PPKM Mikro ini untuk kita berdayakan lagi dalam 4 hal, yaitu dalam pencegahan, kemudian dalam penindakan ataupun penanganan, yang ketiga adalah dalam rangka pembinaan, dan yang keempat dalam rangka dukungan. Belajar dari pengalaman Kudus dan 5 kabupaten di sekitarnya, ada kelemahan di tingkat ini. Oleh karenanya
posko atau fungsi posko PKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan pihaknya bersama dengan Polri dan BNPB akan semakin mengencangkan PPKM Mikro di berbagai wilayah. Panglima mengatakan PPKM khususnya skala mikro merupakan salah satu kunci untuk menekan kasus positif COVID-19. Termasuk di PPKM, kita juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka di wilayah yang kita laksanakan PPKM dengan penambahan personel tersebut. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga 7 Juni 2021, terjadi penambahan kasus sebanyak 6.993 dengan total angka kesembuhan sebanyak 1.711.565 orang dan total kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai angka 51.803 orang. Adapun untuk pasien COVID-19 yang masih mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan berjumlah 99.663 orang. Dari Jakarta, Pradipta Hadi, Pro 3 RRI. Dana haji dipastikan aman meski pemerintah membatalkan keberangkatan ibadah calon haji jamaah tahun 2021. Pengelolaan dana haji juga hanya diinvestasikan pada investasi dengan profil resiko rendah. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Nia Abdul Loli. Laporan khusus. Laporan khusus. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman. Sejak pemerintah mengumumkan pembatalan ibadah haji tahun 2021 bagi warga negara Indonesia, muncul isu bahwa dana haji yang telah disetorkan masyarakat tidak aman. Bahkan beredar kabar bahwa dana haji masyarakat dipergunakan bagi kepentingan infrastruktur. Kabar ini pun kemudian dibantah langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, usai melakukan kunjungan di kantor Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Dari kunjungan saya ini bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional dan prudent dan semuanya aman. Jadi kalau ada berita-berita hoax tentang dana haji itu sama sekali tidak benar. Dan BPKH ini posisinya adalah sebagai badan yang independen dan profesional dan tidak bisa dicampuri oleh siapapun, sehingga pengelolaannya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara objektif, tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Melalui diskusi virtual yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, memberikan jawaban untuk sejumlah pertanyaan yang sering mengemuka sejak pembatalan ibadah haji tahun ini, diantaranya terkait masalah keuangan dan investasi dana haji. Melalui diskusi ini, Anggito memastikan bahwa tidak ada masalah keuangan pada BPKH dan investasi dana haji masyarakat tidak dilakukan pada bidang infrastruktur. Apakah BPKH mengalami kesulitan keuangan dan gagal investasi? Sekali lagi, tidak ada kesulitan dan gagal investasi. Bahkan tahun 2020, kalau Anda mengikuti dan membaca laporan keuangan, meskipun yang audited, tapi yang sebelumnya sudah audited, itu kami membukukan surplus lebih dari 5 triliun tahun 2020 dan dana kelolaannya tumbuh di atas 15%. Itu merupakan dana kelolaan syariah yang mungkin pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ya, jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Nomor 4, apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Jawaban saya tidak ada. Alokasi investasi ditujukan pada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90% adalah dalam bentuk investasi surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Tentu masih ada investasi-investasi lain yang
semua profil risikonya adalah low to moderate. Ya, Anda bisa baca di e-book kami, juga bisa baca di laporan keuangan. Silakan sekali lagi diunduh dan dibaca dengan cermat, hati-hati, dan supaya kita bicara fakta dan data. Menurut anggota Komisi 8 DPR RI Iskandar Balubis dalam diskusi virtual yang digelar Pusat Kajian dan Analisis Data menyebut ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPKH untuk mengelola dana haji masyarakat. Ada persyaratannya, pertama harus aman, yang kedua harus syar'i. Maka semua dana haji dulu itu kan banyak di bank konvensional, kita pindahin ke bank syariah semuanya, dan bank syariah daerah. Kemudian juga harus juga menghasilkan keuntungan yang gunanya adalah untuk bermanfaat bagi jemaah haji. Lebih lanjut disampaikan Iskan, dana haji yang disetorkan oleh para calon jamaah haji hanya memenuhi sebagian dari pengeluaran ibadah haji. Selebihnya dibayarkan pemerintah dengan dana optimalisasi yang merupakan hasil dari investasi BPKH dari dana haji. Perlu kita ketahui, kalau hitungan Kementerian Agama itu kan haji itu sebetulnya biayanya sekitar 73 triliun. Yang dibayarkan oleh jemaah haji sekitar 35 triliun. Nah, yang 37 triliun itu adalah diambil disebut dengan dana optimalisasi. Bukan sebetulnya bukannya disubsidi oleh negara, bukan. Tetapi dana jemaah haji itu yang 25 juta itu dikembangkan disebut dana optimalisasi. Berdasarkan keputusan Menteri Agama KMA 660 tahun 2021 menyebut pembatalan keberangkatan haji dari Indonesia tahun 2021 adalah karena alasan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah calon haji. Hingga bulan Mei 2021, dana haji yang dikelola oleh BPKH mencapai 150 triliun rupiah. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI. Usai pemerintah mengumumkan pembatalan keberangkatan ibadah haji bagi warga negara Indonesia tahun 2021, beredar isu bahwa dana haji milik umat digunakan untuk kepentingan infrastruktur. Berikut tanggapan masyarakat mengenai dengan hal tersebut. Nama saya Randy dari Ambon. Saya pribadi sih baru dengar terkait isu ini. Tapi saya rasa tidak sederhana itulah. Tidak mungkin dana haji dipergunakan untuk kepentingan lain semudah itu. Masyarakat seharusnya tidak mudah percaya akan informasi semacam ini. Saya Gina dari Bekasi. Menurut saya sangat mudah mengatakan kalau isu Indonesia sudah bertahun-tahun. Jadi pasti ada sistem audit yang dibangun untuk melindungi dana umat. Nama saya Alma dari Bogor. Pemerintah menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada masyarakat bahwa dana ini diamankan di mana, diinvestasikan kemana, dan juga dijelaskan bahwa isu yang beredar itu tidak benar. Dan menghadirkan beberapa instansi terkait seperti BPKH, juga seperti bank-bank syariah yang dipercaya untuk dimasukkan uang yang diamankan di bank syariah tersebut. Dan pendengar, pasca pengumuman Menteri Agama Republik Indonesia perihal pembatalan keberangkatan calon jamaah haji 2021, berbagai informasi hoax beredar serta menyesatkan. RRI memberikan komentar pagi hari ini disampaikan langsung oleh redaktur senior Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Kebijakan pembatalan pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia ke tanah suci Mekah dan Madinah sejatinya adalah kebijakan yang diambil karena pemerintah Arab Saudi sangat lamban menentukan sikapnya atas boleh atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas mengungkapkan bahwa alasan kelambanan kebijakan pemerintah Arab Saudi menjadi alasan pokok kebijakan pembatalan tersebut. Karena kebijakannya lamban ditetapkan, maka sangat tidak mungkin bagi pemerintah Indonesia melakukan persiapan secara mendadak dalam waktu singkat. Pemerintah Arab Saudi sendiri seperti disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia,
Ehsan bin Abed Al-Tokafi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Arab Saudi sampai sekarang belum menentukan boleh atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Sempat beredar bahwa ada 11 negara dibolehkan mengirimkan jemaah calon hajinya. Ternyata informasi tersebut bias karena faktanya 11 negara tersebut hanya diberikan penilaian bahwa sudah dapat menahan laju COVID-19. Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu juga menegaskan bahwa tidak ada utang Indonesia kepada perusahaan di Arab Saudi terkait pelaksanaan haji periode sebelumnya. Anggito juga menyatakan tidak ada anggaran haji yang digunakan untuk keperluan lain termasuk tudingan keperluan pembangunan infrastruktur. Hal lain yang perlu diperhatikan khalayak luas adalah hati-hati bila ada travel agent atau lembaga bimbingan haji yang menawarkan kebisaan memberangkatkan haji. Kita simak informasi soal haji cukup dari Kementerian Agama dan dari BPKH. Demikian komentar, selamat pagi. Pendengar, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi konferensi tingkat tinggi KTT G20 tahun 2022 mendatang. Untuk mendukung pelaksanaan acara tersebut, Kemenko Perekonomian menggandeng kalangan akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan. Selengkapnya dilaporkan oleh Magdalena Krisnawati. Dan kerjasama antara Kemenko Perekonomian selaku Panitia Nasional Presidensi KTT G20 dengan Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan disaksikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin petang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kerjasama dengan dunia pendidikan merupakan langkah inklusif dari pemerintah untuk menyertakan setiap komponen bangsa dalam mendukung prioritas G20 di bawah presidensi Indonesia tahun depan. Dengan keterlibatan perguruan tinggi, Indonesia ingin memberikan nilai tambah pada kontribusinya di G20. Pemerintah Indonesia ingin memberikan nilai tambah kepada G20 dengan membuat G20 sebagai forum yang adaptif terhadap krisis, sekaligus untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi secara nasional. Kerjasama dengan Universitas Indonesia meliputi bidang riset dan inovasi, sedangkan Universitas Pelita Harapan nantinya akan menyiapkan Indonesia G20 Study Center yang diharapkan dapat menjadi knowledge hub isu-isu G20 di tingkat nasional dan regional. Rektor Universitas Indonesia Arief Hanchoro mengatakan kemitraan kalangan perguruan tinggi dengan pemerintah sangat dibutuhkan dan presidensi KTT G20 menjadi momen yang pas untuk memperkuat kemitraan itu. Sebagai kemitraan antara Kementerian Perekonomian dan Satu Indonesia dalam persiapan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia tahun 2022, karena model daripada pengelolaan perguruan tinggi itu sekarang adalah model triple helix. Ya, ada pemerintah, ada industri, ada akademik. Jadi kalau dengan bahasa populer itu universitas tidak mungkin lagi bisa tinggal sendirian. Ya, jadi harus ada pengalaman. Presidensi KTT G20 tahun depan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Tema tersebut akan mengedepankan isu-isu prioritas seperti masalah produktivitas, pertahanan, stabilitas, dan pertumbuhan yang inklusif. Saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam G20. Forum internasional ini memiliki peran strategis karena menguasai hampir semua aspek perekonomian dunia. G20 mencakup 75% perdagangan dunia, 85% investasi secara global, dan meliputi hampir 2/3 populasi masyarakat dunia. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI.
pendengar, demikian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami karena sejumlah informasi penting dan perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan pagi hari ini. Saya Rizky Rustarto. Dan saya Arvin Muhammad. Selamat pagi.